Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PMI Saudi Arabia SPSK dari PT Duta Tanggul Selaras bekerja sama dengan PT Al Royan Cahya Mandiri. Alhamdulillah kami sudah selesai stamp visa Basma. Sekarang kami menunggu jadwal OPP. Semangat, semangat, semangat! Kalau mau daftar SPSK itu biasanya prosesnya sejak nelpon misalkan Pak Ridwan atau Pak Eko, Pak Slamet, terus nyiapin dokumen. Pak Selamat. Itu biasanya prosesnya nunggu berapa lama nih untuk berangkat? Karena ini skema baru ya, dan kita sedang menjalani ini trial untuk percobaan penempatan. Ini kalau saya pribadi asumsi itu kurang lebih 2 bulan. Dimana karena BLK penempatan awal untuk menyiapkan kompetensi itu 3 minggu. 3 minggu? Iya. Di PT Al Royan dan di BLK yang ditetapkan oleh pengurus Abjati itu saat sini baru ada 2. Di BLK Al Royan dan BLK Hargo Selaras. Mungkin nanti setelah penempatan bertambah, ada BLK-BLK yang akan ditunjuk selanjutnya. Berarti apa ya, kalau teman-teman pengen daftar, kemudian didata, disaring dulu sama bapak-bapak yang lapangan ini, kemudian ke Jakarta dulu untuk. Jadi begini, karena skema ID siap kerja, sebenarnya proses itu sebagai pengenal. ID itu pengenal pekerjaannya, dari desa sampai untuk ke medikal, ke BLK, itu harus menggunakan ID siap kerja. Jadi sebelum ID siap kerja itu kita harus menyiapkan dokumen-dokumen yang ada seperti yang tadi disebutkan. Jadi itu bisa mereka datang ke pendamping kerja seperti bapak-bapak ini atau ke LTSA, dinas-dinas tenaga kerja yang di domisilinya mereka. Orang Cianjur ya di Cianjur, orang Sukabumi di Sukabumi, orang Lombok di Lombok. Sekarang ini lebih simpel sebenarnya. Sebelum nyampe ke Jakarta, kita udah bisa menilai kesiapan mereka, dokumen. Ini yang paling penting. Jangan sampai dokumen tidak ada di negara penempatan. Ini yang bikin bahaya buat masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi kalau sekarang lagi rame nih, mungkin bisa diindikasikan seperti itu. Jadi aplikasi siap kerja ini, dokumen siap, kita bantu, pendamping bantu, atau dinas bantu. Karena untuk pekerja migran sendiri, mungkin ya, saya akan menilai mereka akan kesulitan untuk mempraktekkan aplikasi siap kerja itu. Jadi perlu kita dampingi, bisa perseorangan, bisa badan hukum, bisa dinas. Karena tidak ada yang melarang itu. Jadi kita tugasnya membantu mereka, mendampingi mereka untuk menyiapkan aplikasi siap kerja. Jadi tidak perlulah sebenarnya ke sponsor apa itu, karena dibicara undang-undang tidak ada namanya sponsor. Ini kita harus ubah mindset. Kita butuh orang-orang yang mendampingi, tapi harus membantu seperti itu. Jadi bukan untuk menyesatkan. Jadi dengan kesiapan pekerja migran dengan dokumen yang lengkap, memudahkan pemerintah untuk mengontrol warganya di luar negeri. Saya mau nanya lagi Pak, saya memposisikan sebagai netizen, teman-teman subscriber. Sebenarnya saya dan Pak Ridwan dan teman-teman itu udah lama membahas seputar SPSK. Tapi sampai sekarang ini ada yang nanya, emang udah berangkat gitu? Kira-kira kapan Pak berangkatnya Pak? Jadi gini, seperti tadi saya bilang, ini trial. Karena pilot project yang menggunakan skema baru. Yang istilahnya tidak ada satupun yang paham teknis di lapangan. Akhirnya kita mencoba bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Alhamdulillah, semua clear. Dan hari ini sudah clear. Kita berencana dari Asosiasi Tenaga Kerja Abjati ini akan menempatkan di bulan ini. Insya Allah. Insya Allah tiket ada, kita tidak ada masalah. Tapi kita tahu sendiri kan, sekarang haji sudah. Nah, mudah-mudahan asosiasi bisa menemukan tiket secepatnya. Kenapa para TKW sampai sekarang masih banyak yang lebih memilih jalur secara nggak resmi dibanding SPSK? Kalau menurut sampean apa sih gitu? Yang pertama itu yang pasti tadi Mas, memang belum ada realisasi keberangkatan yang jelas ya, perdana gitu dari SPSK ini sendiri. Dan informasi memang sebetulnya kita sudah beberapa kali dari 2019, 2021, 2022 itu sempat beberapa kali kita lakukan sosialisasi. Cuman memang kemarin itu terkendala oleh pandemi ya, karena COVID-19 itu memang nggak berjalan maksimal. Nah barulah Januari kemarin kita mulai lagi untuk sosialisasi ke teman-teman PMI lah. Nah mungkin animo yang kurang itu saya rasa memang karena belum ada belum ada keberangkatan seperti itu. Tapi saya yakin di kondisi yang sekarang ini yang memang sedang siaga TPPO ya, dengan adanya pemberangkatan pertama dari pola SPSK ini, saya rasa animo masyarakat akan bertambah besar seperti itu. Kalau sekarang gantian Pak Eko Pak, ngantuk Pak? Ikut pikir juga. Ikut pikir.
Kalau kendala di lapangan Pak, biar ngasih tahu lah ke calon TKI gitu. Ayo daftar ke SPSK. Kendalanya itu apa sih Pak? Gitu. Kan masih banyak pasti yang nggak mau lah gitu. Ya artinya sepanjang masih ada penempatan-penempatan di luar keputusan pemerintah yang dalam hal ini juga ada rayuan-rayuan maut lah ya. Seperti fakta yang sudah sering saya temukan juga dan kita ketahui bersama, mereka yang menjadi korban penempatan yang tidak resmi itu kemudian menjadi korban. Ya. Paksa harus mendapatkan nasib yang kurang baik di sana. Nah, yang pertama menurut saya yang paling sukar itu adalah bagaimana merubah pola pikir masyarakat itu, karena rata-rata orang-orang yang keluar negeri itu kan karena kebijakan ekonomi. Nah, selain mereka punya hitungan saya akan mendapatkan uang dalam sekian tahun, itu ada bentuk lain yang membuat mereka menjadi terangsang ketika ada tawaran-tawaran uang fee tadi. Jadi pikiran mereka ini juga saya sudah survei gitu ya, bahwa ketika angka di atas 5 juta sampai kemudian di atas 10 juta juga itu menjadi hitungan mereka juga lumayan. Artinya saya proses ini saya dibayar ada uang di muka. Ya. Mereka juga menyimpan kebutuhan tersendiri, artinya pas ada uang fee kemudian juga ada tuntutan kebutuhan harus segera ditutup, masuk bilang anak sekolah, kemudian punya utang atau segala macam gitu. Beratnya beban kami dalam hal itu bagaimana meyakinkan mereka, termasuk kami harus memberikan pengertian kepada teman-teman yang sponsor dengan masih memakai pola lama. Dan mereka lebih mencari kuantitas daripada kualitas. Artinya yang penting kamu mau, kan gitu. Kamu mau PT ini orangnya ada, kita siap berangkatkan, majikannya sudah siap. Gitu. Tanpa mereka tidak maksimal dalam memberikan penjelasan tentang perlindungannya. Seperti itu. Jadi lebih kepada mereka itu mendorong supaya orang itu mau. Ya, ada beberapa hal yang juga disembunyikan misalnya gitu. Kayak misalnya ini bahasanya kalau PT, kalau untuk di level awam udah tidak ada kata PT berarti resmi. Kayak gitu kan. Memang ya maaf dalam tanda kutip itu manipulasi teman-teman yang memang orientasinya lebih ke keuntungan gitu kan. Itu artinya ketika kami secara bersama-sama punya ikhtiar, ayolah kita beri penerangan ke masyarakat supaya masyarakat tuh semuanya bisa terfasilitasi, baik dari unsur pelindungannya, kemudian juga hak-haknya kita kawal sesuai dengan undang-undang. Ini yang terberat itu seperti itu Mas, sosialisasi ke masyarakat. Dan satu lagi, saya usul pemerintah lah di level kabupaten ya di bawah kan kita ada RT, ada RW, ada Babinsa, ada Babin Kamtibnas, ada kepolisian, itu juga mungkin juga untuk kantong-kantong daerah-daerah yang memang banyak yang menjadi PMI, pasti kan juga mereka bisa bercerita tentang pengalaman mereka untuk yang sudah purna ya, membantu sosialisasi bahwa apa sih kiat-kiatnya dan apa sih resikonya. Jadi yang terpenting ini bahasa awal yang saya sampaikan, ketika kamu sudah berniat untuk keluar negeri, kemudian jadi berangkat, itu banyak resiko yang harus kamu lawan. Satu, rindu. Ketika ada hal mendadak, si bapak kamu bisa pulang. Nah, resiko-resiko inilah. Kemudian kultur, budaya, harus seperti apa, ini juga penting. Ya, beberapa kali kami juga memberi masukan bahwa penting sekali adat istiadat dan tabiat negara penempatan itu harus kita sampaikan juga. Misalnya seperti itu. Jadi sosialisasi ini penting, dan ini nggak harus hanya menjadi tugas kami sebagai pendamping lapangan, tapi kita minta pemerintah juga untuk memberikan rangsangan kepada aparat yang di bawah untuk memantau pergerakan teman-teman. Kemana nih mereka? Apa yang disampaikan Pak Eko ini benar banget dan fakta banget. Banyak teman-teman subscriber saya, ya aku mohon maaf buat teman-teman yang mungkin cerita-cerita ke saya, kemudian saya buat video seperti ini, tujuannya biar teman-teman yang lainnya itu belajar dari pengalaman kalian gitu. Ada banyak TKW, satu, mereka pilih jalur tidak resmi itu karena uang fee-nya gede. Mereka butuh untuk di rumahnya dulu, entah hutang atau kebutuhan, makanya ambil. Tapi setelah tahu, kadang tahu video saya, uang fee-nya sudah dipegang, udah habis, sudah tahu video saya, akhirnya mau mundur, itu mereka diancam, pasti diancam, harus mengembalikan sekian puluh juta, padahal mereka cuma menerima 5 juta, 7 juta. Kenapa kok 40 juta Mas? Kenapa kok 60 juta? Ya itu mau tadi dihitung dari biaya-biayanya itu loh Pak. Jadi seperti itu. Bahkan ada juga yang, aku mohon maaf juga, ada TKW yang ketika tahu video saya, itu malah dilarang nonton video saya, katanya cuma konten gitu. Tapi setelah nyampe Arab Saudi, menghubungi saya, Mas, aku cerita, iya barusan saya sampaikan, dilarang nonton video Mas Ferry katanya cuma konten, sekarang dapat majikan yang nggak baik, kabur, sudah kabur lagi, gitu terus. Jadi kan aku nggak bisa bantu secara langsung gitu, karena kan di sana saya bukan siapa-siapa gitu. Tujuan ngomong saya gini, tujuannya biar teman-teman belajar lah gitu, edukasi. Jadi kita
aku bapak-bapak yang lain itu apa ya, kasih informasi ya tujuannya buat kalian semua sih, bukan buat kita aja.